Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Aku menerima undangan reuni dari grup WhatsApp alumni SMA. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan mereka. Dulu aku hanya seorang anak pendiam yang sering diremehkan. Kini, hidupku berubah total. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan ajakan mereka untuk berbuka puasa bersama di restoran mewah di pusat kota. Namun, mereka tidak tahu satu hal, aku adalah pemilik restoran tersebut. Undangan itu datang secara tiba-tiba, dikirim oleh seorang teman lama yang dulu cukup dekat denganku. Aku menatap layar ponsel, membaca pesan yang dikirim di grup alumni. Teman-teman, yuk kita kumpul buat buka puasa bareng. Kali ini kita pilih tempat yang spesial, restoran paling hits di kota. Jangan sampai ada yang absen, ya. Aku terdiam sejenak, mengingat kembali masa-masa SMA yang penuh dengan kenangan. Aku bukanlah siswa yang populer, bahkan bisa dibilang sering menjadi bahan lucon di antara teman-teman. Mereka tidak pernah menganggapku istimewa, dan aku pun lebih sering menyendiri. Namun, semua itu berubah setelah aku lulus. Aku bekerja keras, jatuh bangun membangun bisnis, hingga akhirnya bisa berdiri tegak di puncak kesuksesan. Sebuah senyum tipis terbentuk di wajahku. Tidak ada seorang pun di grup itu yang tahu bahwa restoran tempat kami akan berkumpul adalah milikku. Aku pun membalas pesan dengan santai. Oke, aku datang. Jam berapa? Beberapa teman langsung merespons dengan emoji terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan ikut. Beberapa bahkan berkomentar. Wah, kamu bisa makan di tempat semewah ini? Mantap! Aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Sore itu, aku mempersiapkan diri untuk datang ke reuni tersebut. Aku memilih pakaian yang sederhana, tidak ingin terlalu mencolok. Aku ingin datang sebagai diriku yang dulu, bukan sebagai CEO sukses yang mereka tidak kenal. Namun, di dalam hatiku, ada rasa penasaran. Apakah mereka masih melihatku sebagai anak pemalu yang dulu mereka remehkan? Ataukah mereka sudah berubah? Saat aku melangkah keluar rumah, aku menarik napas panjang. Ini bukan sekadar reuni biasa bagiku. Ini adalah momen di mana aku bisa melihat siapa yang benar-benar menghargai seseorang tanpa melihat status atau kekayaan. Dengan penuh keyakinan, aku berangkat menuju restoran, siap untuk menghadapi malam yang mungkin akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku datang sedikit lebih awal untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Restoran ini adalah hasil kerja kerasku, dan aku ingin memastikan setiap detailnya sempurna. Aku memasuki ruangan VIP yang sudah disiapkan khusus untuk acara ini. Meja panjang dengan dekorasi mewah sudah tertata rapi, sementara para pelayan sibuk memastikan semuanya dalam kondisi terbaik. Aku duduk di salah satu sudut ruangan sambil menunggu teman-teman lamaku datang. Tak lama kemudian, satu persatu mereka mulai berdatangan. Beberapa langsung mengenaliku, sementara yang lain butuh waktu beberapa detik untuk menyadari kehadiranku. Mereka terlihat terkejut, bahkan ada yang tertawa kecil seolah tidak percaya aku benar-benar datang ke restoran mewah ini. Beneran lo dateng? Gak nyangka, bro. Seru salah satu teman lama, Dika, sambil menepuk pundakku. Wah, kamu bisa makan di tempat sekeren ini juga ya? Tambah yang lain dengan nada bercanda. Aku hanya tersenyum. Aku bisa merasakan nada meremehkan dalam suara mereka, tapi aku memilih untuk menanggapinya dengan santai. Aku tidak perlu membuktikan apapun, setidaknya, belum saat ini. Percakapan pun berlanjut. Banyak dari mereka mulai membahas kehidupan masing-masing. Ada yang bekerja di perusahaan besar, ada yang membuka usaha kecil-kecilan, dan ada juga yang masih berjuang mencari jalan hidup. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan untuk menunjukkan ketertarikan. Namun, aku menyadari bahwa beberapa dari mereka tampaknya masih melihatku sebagai sosok yang sama seperti dulu, anak pendiam yang dianggap tidak memiliki masa depan. Salah satu teman lama, Rina, menatapku dengan heran. Kamu kerja di mana sekarang? Masih sibuk cari kerja atau udah ada usaha kecil-kecilan? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku tersenyum. Adalah sedikit usaha, jawabku singkat, sengaja menahan informasi lebih lanjut. Beberapa dari mereka tertawa kecil. Wah, pasti jualan online, ya? Atau buka warung kecil di rumah?
Aku hanya mengangkat bahu, membiarkan mereka berasumsi sesuka hati. Di dalam hati, aku tahu bahwa momen yang lebih mengejutkan akan segera tiba. Saat makanan mulai dihidangkan, obrolan pun mengalir dengan bebas. Suasana menjadi semakin hangat, penuh dengan nostalgia masa-masa SMA. Namun, tidak semua kenangan itu manis bagiku. Sebagian teman mulai mengingat-ingat masa lalu, terutama momen-momen saat aku sering menjadi bahan lelucon di sekolah. Aduh, aku masih ingat banget waktu kamu pernah dikasih tugas presentasi di depan kelas, tapi malah gagap sampai satu kelas ketawa, kata salah satu teman, diikuti gelak tawa lainnya. Apa kabar si kutu buku yang dulu susah banget diajak main? Kalau nggak di perpustakaan, pasti sendirian di kantin. Sambung yang lain, menepuk pundakku dengan santai. Aku hanya tersenyum, menanggapi mereka dengan anggukan ringan. Dalam hati, aku tahu betapa dulu aku sering dianggap sebagai anak yang tidak menarik, bahkan dianggap tidak punya masa depan cerah. Aku teringat bagaimana mereka dulu menertawakanku ketika aku hanya membawa bekal sederhana dari rumah sementara mereka menikmati jajanan mahal di kantin. Aku juga masih ingat saat mereka dengan sengaja meninggalkanku dalam beberapa kegiatan sekolah, seolah kehadiranku tidak berarti. Namun, yang paling membekas dalam ingatanku adalah saat aku pernah ditolak ikut dalam sebuah proyek kelompok karena mereka menganggapku tidak cukup keren untuk bergabung. Itu adalah salah satu titik terendah dalam hidupku, tetapi juga menjadi motivasi bagiku untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Saat ini, mereka tertawa tanpa sadar bahwa setiap kata mereka justru membangkitkan ingatan akan perjuanganku. Aku tetap tenang, tidak membiarkan emosi menguasai diriku. Aku bukan lagi anak SMA yang mudah tersinggung atau terluka oleh ejekan mereka. Aku kini adalah seseorang yang telah melewati banyak tantangan dan keluar sebagai pemenang. Aku menyesap minumanku perlahan, membiarkan mereka larut dalam nostalgia mereka sendiri. Aku tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Di tengah-tengah makan, seorang pria berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu mendekat ke meja kami. Dia adalah manajer restoran ini, sosok yang telah bekerja denganku sejak awal berdirinya tempat ini. Senyum ramahnya mengembang, namun ada ketegasan dalam cara dia melangkah. Semua mata di meja tertuju padanya. Tanpa ragu, dia berdiri di sampingku dan membungkukkan sedikit badannya sebagai bentuk penghormatan. Pak, semuanya sudah sesuai permintaan Anda. Apakah ada tambahan untuk tamu istimewa kita ini? Suaranya terdengar sopan namun tegas. Sekilas aku melihat ekspresi teman-teman lamaku. Beberapa dari mereka mulai saling berpandangan dengan kebingungan. Yang lain terlihat penasaran, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana yang semula santai berubah menjadi penuh tanya. Beberapa dari mereka tampak gelisah, bahkan ada yang mendadak terdiam. Tunggu, maksudnya apa nih? Salah satu dari mereka bertanya, nada suaranya masih bingung. Yang lain ikut menatapku, seolah menunggu penjelasan. Aku bisa melihat perubahan ekspresi mereka. Dari yang awalnya penuh percaya diri dan santai, kini mulai ada keraguan di wajah mereka. Aku tetap tenang. Dengan santai, aku menatap sang manajer dan berkata, "Oh iya, terima kasih. Pastikan pelayanan tetap terbaik ya." Suaraku terdengar biasa saja, tidak berusaha menonjolkan diri, namun cukup untuk membuat beberapa teman mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka lewatkan. Salah satu temanku, yang sejak tadi paling aktif bercanda, mendadak terdiam. Dia tampak berpikir keras, mencoba menghubungkan titik-titik yang belum tersambung di kepalanya. "Loh, kok dia ngomong gitu? Ini restoran siapa, sih?" bisiknya kepada temannya di sebelahnya. Aku masih menahan diri, membiarkan mereka menebak-nebak dulu. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka bisa menyadari kenyataan sebelum aku benar-benar mengungkapkan semuanya. Aku mengambil gelas minumanku dan menyesapnya pelan, menikmati momen yang sudah lama aku nantikan. Seorang teman lain akhirnya bersuara, "Kok manajernya hormat banget sama kamu? Kamu kerja di sini." Aku hanya tersenyum kecil. "Mungkin lebih dari sekadar bekerja di sini," jawabku singkat, membuat mereka semakin penasaran. Aku meletakkan sendok dengan tenang, menatap manajer restoran yang masih berdiri dengan penuh hormat. Aku mengangguk kecil dan tersenyum, kemudian berkata dengan santai, "Terima kasih, pastikan pelayanan tetap prima." Teman-temanku saling bertukar pandangan. Suasana yang tadinya penuh dengan tawa dan lelucon mendadak berubah menjadi hening. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya.
Apa maksudnya? Tanya salah seorang teman dengan nada ragu. Kenapa manajer restoran ini hormat banget sama kamu? Aku menarik napas dalam, meneguk segelas air mineral di hadapanku, lalu berkata dengan tenang. Oh, iya. Aku lupa bilang. Restoran ini, aku yang punya. Mata mereka membelalak. Seseorang yang tadi menertawakanku kini menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Kamu bercanda, kan? Aku menggeleng pelan. Enggak, aku serius. Aku pemilik restoran ini. Lebih tepatnya, aku CEO dari jaringan restoran ini di kota ini. Keheningan kembali menyelimuti meja. Beberapa dari mereka tampak berusaha mencerna kenyataan yang baru saja aku ungkapkan. Ada yang memasang ekspresi kagum, ada yang canggung, dan ada pula yang terlihat malu karena tadi sempat meremehkanku. Jadi, kamu yang punya restoran ini? Tanya seorang teman dengan suara lirih. Aku mengangguk. Iya. Aku memulai bisnis ini beberapa tahun lalu. Dari nol. Sekarang, aku berhasil mengembangkannya menjadi salah satu jaringan restoran paling sukses di kota ini. Suasana makan yang tadi penuh dengan candaan ringan kini berubah menjadi lebih serius. Beberapa dari mereka yang tadi tertawa kini tampak canggung. Mereka yang dulu meremehkan dan bahkan pernah menertawakanku kini menatapku dengan penuh keterkejutan. Aku bisa melihat perubahan di wajah mereka, campuran antara kagum, malu, dan mungkin sedikit penyesalan. Salah satu dari mereka, yang dulu sering mengolok-olokku saat SMA, akhirnya membuka suara. Aku nggak nyangka. Dulu aku pikir kamu nggak bakal sejauh ini. Aku hanya tersenyum. Hidup selalu penuh kejutan, bukan? Suasana mendadak hening. Wajah teman-temanku yang tadi menertawakanku kini berubah menjadi kagum, bahkan ada yang terlihat malu. Beberapa dari mereka mulai melirik satu sama lain, mungkin mencari cara untuk merespon situasi yang tiba-tiba berubah drastis. Ada yang masih terkejut, ada yang terlihat sedikit canggung, dan ada pula yang mulai tersenyum, seolah baru menyadari sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Salah satu teman yang paling sering bercanda di awal pertemuan, Roni, menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Serius? Ini restoran kamu? Gimana caranya? Tanyanya dengan nada yang kini lebih lembut dan penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum dan menyesap minumanku sebelum menjawab. Ya, serius. Aku memulai bisnis ini beberapa tahun lalu. Awalnya kecil-kecilan, tapi aku terus belajar dan berusaha. Alhamdulillah, sekarang bisa sebesar ini. Mereka terdiam beberapa saat. Seorang teman perempuan yang dulu duduk di bangku belakang kelas, Sarah, akhirnya angkat bicara. Kita benar-benar nggak nyangka. Dulu kamu kelihatan biasa aja di sekolah. Tapi sekarang, luar biasa. Aku hanya tersenyum, tidak ingin menyombongkan diri. Namun, dalam hati aku merasa lega karena mereka akhirnya melihatku dengan cara yang berbeda. Salah satu teman lain, Andi, menghela napas sebelum berkata, jadi selama ini kita ketawa-ketawa tadi tanpa tahu kalau kamu yang punya tempat ini. Aduh, malu banget rasanya. Aku tertawa kecil. Nggak apa-apa. Aku juga menikmati kebersamaan ini. Aku nggak pernah lupa asal-usulku, kok. Sedikit demi sedikit, suasana mulai mencair. Mereka tidak lagi melihatku sebagai anak pendiam yang dulu sering diledek, tetapi sebagai seseorang yang telah berusaha dan mencapai sesuatu. Keheningan yang tadinya terasa penuh kecanggungan kini berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Beberapa dari mereka mulai menanyakan lebih banyak hal tentang perjalananku. Bagaimana aku memulai bisnis, apa tantangan yang kuhadapi, dan bagaimana aku bisa sukses di usia muda. Aku berbagi cerita dengan senang hati, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang, asalkan mau bekerja keras dan tidak menyerah. Saat itu, aku menyadari bahwa kadang kita tidak perlu membalas orang yang meremehkan kita dengan kata-kata kasar. Kesuksesan adalah jawaban terbaik. Sesi buka puasa yang awalnya dipenuhi canda tawa bernada meremehkan, kini berubah menjadi perbincangan penuh hormat. Beberapa dari mereka meminta maaf atas sikap mereka dulu. Aku hanya tersenyum, mengatakan bahwa aku tidak menyimpan dendam. Malam itu berakhir dengan penuh pelajaran, bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, dan seseorang yang diremehkan bisa menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Setelah makan, suasana menjadi lebih cair. Beberapa teman yang dulu sering mengabaikanku kini tampak lebih ramah, bahkan meminta tips tentang bisnis dan karir. Aku dengan senang hati berbagi pengalaman,
menjelaskan bahwa perjalanan menuju sukses bukanlah sesuatu yang instan. Aku bercerita bagaimana aku harus bekerja keras, melewati berbagai tantangan, dan tetap gigih meskipun sering diremehkan oleh orang lain. Salah satu teman, yang dulunya paling sering mengolok-olokku, tampak paling terkejut. Ia mengaku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa menjadi sehebat ini. Jujur, dulu aku berpikir kamu tidak akan bisa sukses. Tapi sekarang aku sadar kalau aku salah besar, katanya dengan raut wajah menyesal. Aku hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. Semua orang punya jalannya masing-masing. Yang penting kita belajar dari masa lalu, jawabku. Sebelum pulang, aku memberikan kejutan terakhir. Aku mengumumkan bahwa seluruh biaya makan malam itu sudah aku tanggung. Anggap saja ini sebagai hadiah reuni, kataku dengan senyum. Mereka terkejut dan berterima kasih dengan tulus. Malam itu, aku pulang dengan perasaan lega. Aku tidak hanya membuktikan diri, tetapi juga mengubah cara pandang mereka tentangku. Reuni yang awalnya terasa canggung, kini menjadi momen yang manis dan penuh makna. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.